Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rinur Aldiansyah. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai analisis industri gabungan. Namun sebelumnya, saya akan perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 8, yaitu yang pertama ada Depi Melinda, Rinur Aldiansyah, dan Yanti Hindayanti. Kami berasal dari kelas akuntansi 4B. Nah, di sini ada perusahaan yang akan dianalisis. Yang pertama ada PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, yang kedua PT Asuransi Bintang Tbk, yang ketiga PT Jasa Tania Tbk. Perusahaan-perusahaan yang kami analisis merupakan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi dan jasa. Tujuan dalam analisis ini yaitu memperoleh gambaran tentang kinerja keuangan pada suatu periode, menilai kinerja manajemen. Faktor utama yang dianalisis, likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang segera harus dipenuhi atau kemampuan membayar hutang jangka pendeknya. Jenis kewajiban keuangan tersebut adalah berhubungan dengan pihak luar atau kreditor, dengan proses produksi, atau pihak internal. Nah, selanjutnya ada tujuan analisis. Yang pertama, mengetahui perkembangan keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. Prosedur analisa, sebelum mengadakan analisa, penganalisa harus yang pertama, benar-benar memahami laporan keuangan yang bersangkutan, dapat menggambarkan aktivitas perusahaan dalam laporan keuangan tersebut, mempunyai kemampuan dan kebijakan dalam mengambil kesimpulan, memperhatikan perubahan-perubahan kondisi perusahaan. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil kerja kami dari penggabungan laporan keuangan, di mana laporan yang pertama kita melakukan analisis terlebih dahulu terkait perusahaan, analisis perusahaan, lalu kemudian untuk sekarang dilakukan analisis rasio industri. Nah, di sini terlihat ada neraca gabungan, neraca konsolidasi gabungan. Kita tinggal memasukkan aset, liabilitas, dan jumlah ekuitas. Nominal di sini merupakan hasil penjumlahan atau nominal-nominal yang tertera di laporan keuangan pada perusahaan. Nah, di sini kita melakukan penganalisisan dengan cara memasukkan nilai-nilai atau nominal yang tertera di laporan keuangan. Di sini ada aset sesuai PT ABDA, PT ASBI, PT ASJT atau Asuransi Jasa Tania. Dan di sini ada totalnya, tinggal di tahun per tahun ditambah. Jumlah liabilitas, dan ekuitas, yaitu jumlah dari jumlah liabilitas akumulasi dana terbaru ditambah jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas. Nah, kita tinggal memasukkan nominal-nominal sesuai tahun. Di sini ada 2019, sama dan selanjutnya sampai pada tahun yang sesuai kita analisa, yaitu 2020. Karena kita menganalisis selama 5 tahun. Selanjutnya di laba gabungan, sama seperti cara yang tadi, kita tinggal memindahkan hasil dari analisis laporan perusahaan yang kemudian kita perbandingkan di analisis industri. Tinggal memasukkan per tahun, 2018, dan seterusnya.
Setelah dilakukan perbandingan per tahunnya, kita kembali memasukkan dari hasil analisis tersebut, kita melihat perbandingan raca. Yang pertama ada 2017 atas 2016. Caranya yaitu tahun kedua dikurangi tahun pertama. 2017 dikurangi 2016. Dan untuk mengetahui persentasenya yaitu dengan cara USD dibagi dengan tahun pertama. Dan untuk rasio tahun pertama dibagi tahun maksudnya tahun kedua dibagi tahun pertama. Di sini tahun pertama merupakan acuan dalam pengurangan. Nah, di sini 2018 dikurangi 2016, 2019 atas 2016 berarti 2019 dikurangi 2016 dan seterusnya. Di sini ada perbandingan rasionya sampai tahun 2020. Kita lihat, kita tinggal jumlah, sesuaikan. Di sini ada analisis perbandingan laporan laba rugi. Kita masukkan laba rugi sesuai dengan laporan keuangan. Lalu kita perbandingkan dengan USD, persen, dan rasio. Selanjutnya ada analisis rasio, di mana di sini analisis rasio industri meliputi rasio likuiditas. Current rasio total aktiva dibagi hutang lancar, dan ini jumlahnya nominalnya. Kita tinggal memasukkan dari laporan keuangan, kita tinggal mencari total aktiva yang mana dan dibagi hutang lancar. Totalnya 7,67. Achieved rasio, yaitu rumusnya aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Cash rasio, kas ditambah surat berharga dibagi hutang lancar. Working capital to total access ratio, yaitu rumusnya aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva. Dan di sini ada ratio leverage, di mana total debt to total asset ratio, rumusnya adalah total hutang dibagi total aktiva, total debt total equity ratio yaitu rumusnya total hutang dibagi ekuitas. Di sini ada long term debt to total equity ratio, yaitu rumusnya hutang jangka panjang dibagi modal sendiri. Time interest earned ratio, yaitu rumusnya EBIT dibagi bunga hutang jangka panjang. Rasio aktivitas di sini meliputi total aset turnover, di mana rumusnya adalah penjualan dibagi total aktiva, receivable turnover, penjualan dibagi piutang, average collection inventory yaitu piutang dikali 360 dibagi penjualan. Ada inventory turnover dengan rumus harga pokok persediaan dibagi persediaan. Average days inventory, yaitu rumusnya persediaan dikali 360 dibagi harga pokok persediaan. Working capital turnover, yaitu rumusnya penjualan bersih dibagi aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Ada rasio, di sini ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas meliputi gross profit margin atau GPM dengan rumus laba kotor dibagi penjualan. Profit margin atau PM, yaitu rumusnya EBIT dibagi penjualan dikali 100%. Net profit margin atau NPM, yaitu rumusnya EAT atau EAT dikali 100% dibagi penjualan. Operating income ratio dengan rumus penjualan dikurangi HPP dikurangi biaya dibagi penjualan. Return of asset, yaitu rumusnya EBIT dibagi total aktiva dikali 100%. Return on equity EAT dibagi modal sendiri dikali 100%. Return of investment, yaitu rumusnya EAT dibagi total aktiva dan dikali 100%. Di sini sudah tertera dalam rasio perbandingan rasio industri, bahwa PT Bina Dana Arta atau BDA
Rasio perusahaannya yaitu 31,56, 35,47, dan seterusnya. Dan untuk rasio industri sendiri ada 7,67. Nah, ini diambil dari nilai-nilai yang telah dijumlah tadi di atas. Ada quick exit ratio. Nah, di sini dilakukan perbandingan antara perusahaan dan rasio industri. Lalu ini merupakan diagram dari analisis perbandingan perusahaan dan analisis perbandingan industri, rasio industri, dan seterusnya. Ini merupakan penjumlahannya. Selanjutnya, setelah dilakukan analisis rasio, kita melakukan analisis common size, di mana rumusnya yaitu USD. Kita maksud saya nilai ini diambil dari nilai-nilai yang ada di analisis perbandingan. Untuk perhitungannya, kita untuk melihat ini tinggal USD dibagi B50. Nah, common size. Ini common size diambil dari rumus-rumus yang telah diambil tadi, dan ini hasilnya perbandingannya. Nah, bisa dilihat bahwa pada tahun 2018, maksudnya 2016, yaitu 3,00%, 298, dan seterusnya. Di sini ada selanjutnya kita melakukan analisis tren. Kembali kita memasukkan nilai-nilai dari laporan keuangan, laporan laba rugi konsolidasi gabungan. Nah, kita hanya memasukkan dari laba ruginya saja, mulai dari pendapatan, beban pendapatan, sampai laba per saham dasar. Nah, di sini kita tinggal memasukkan untuk tahun 2016, yaitu sebagai tahun pertama menjadi tahun acuan, di mana 2016 dibagi 2016 artinya 100% analisis tren. Nah, tahun kedua dibagi tahun pertama, tahun ketiga dibagi tahun ketiga dibagi tahun pertama. Hasilnya 99%, dan di sini jumlahnya. Setelah itu, setelah kita mengetahui nilai dari jumlah ekuitas, jumlah liabilitas yang telah dijumlah tadi melalui analisis tren, di sini kita tinggal memasukkan subakun. Ada jumlah aset, liabilitas, ekuitas yang dapat diatribusikan, maksud saya, kepada pemilik entitas, jumlah ekuitas, jumlah liabilitas, dan ekuitas. Nah, nilai-nilai tersebut kita tinggal memasukkan saja dari yang telah dihitung tadi, masukkan ke sini, lalu kita membuat diagram. Nah, selanjutnya sama. Kita tinggal memasukkan di analisis tren jumlah pendapatan, jumlah beban advertising maksudnya, jumlah penghasilan komprehensif. Nah, tinggal dimasukkan, lalu kita tinggal buat diagramnya. Analisis DuPont, kita tinggal memasukkan dari analisis rasio, analisis common size, dan analisis trend. Kita tinggal masukkan ROI-nya berapa, net profit-nya berapa, lalu kita tinggal menghitungnya. Selanjutnya di sini ada analisis cross section, di mana untuk penganalisis perbandingan industri kita tinggal memasukkan perusahaan-perusahaan yang telah dilakukan analisis. Selanjutnya yaitu dalam penganalisisan ini cross section, di mana rata-rata aritmatika
yaitu ROA tahun pertama dibagi 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Karena yang kita analisis adalah 5 tahun. Nah, ini 3 karena ada 3 perusahaan tertimbang. Nah, dan untuk median yaitu tinggal kita jumlahkan ROA ini lalu dibagi. Nah, sama halnya ini, kita tinggal memasukkan saja. Oke, selanjutnya untuk penganalisisan terakhir, kita tinggal memasukkan hasil ROA tadi dari analisis cross section, PT ASBI, PT ABDA, PT ASJT, dan ini untuk rasio perusahaan. Nah, untuk rasio industri sendiri terlihat bahwa untuk PT AJ bahwa pada tahun 2016 yaitu 2,74%, 2017 18,83%, 2018 3,03%, 2019 11,37%, pada tahun 2020 yaitu 12,28%. Artinya terjadi penurunan pada tahun 2016, maksudnya penaikan pada tahun 2016 yaitu sekitar 16%. Dan kembali penurunan pada tahun 2018 kembali menaik di tahun 2019 dan 2020. Di sini ada grafiknya. Nah, analisis tren metode kuadrat terkecil, kita tinggal memasukkan hasil dari perhitungan di analisis cross section, analisis tren, dan kodenya Y dikali X, dan Y adalah penjualan, X adalah kode tahun. Tinggal dikali dan ini hasilnya. Dengan rumus, nah persamaannya. Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada pengucapan kalimat yang salah atau kurang tepat. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.